Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ATR BPN semua, selamat datang kembali di podcast ATR BPN Kepri bersama saya Sylvia Rama. Sebelum kita mulai podcast ini, saya ingatkan kepada Sobat ATR BPN semua untuk jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube-nya Kanwil BPN Kepri, dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kami. Baik Sobat ATR BPN semua, hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial. Mari kita sambut Bapak Stanley Liwong SHMKN. Terima kasih Bu Sylvie atas kesempatannya. Ya, salam kenal Bu. Terima kasih sudah diundang ke sini ya. Baik Pak, sama-sama. Berbagi bersama lah ya dalam keilmuan. Iya Bapak. Nah Pak, boleh perkenalan singkat dulu Pak supaya Sobat ATR BPN mungkin lebih mengenal Bapak. Boleh, terima kasih. Baik, halo semua Sobat ATR BPN. Perkenalkan, nama saya Stanley Liwong SHMKN. Saya posisi sebagai notaris dan juga merangkap sebagai PPAT ya di Kota Tanjung Pinang. Nah, kantor saya di sekitar Jalan Bakar Batu ya di situ. Dan kebetulan saya juga di sini sebagai bukan sebagai ya, maksudnya juga berprofesi di luar sebagai dosen luar biasa di Universitas Internasional Batam, dan juga memang saya juga ada aktif di organisasi di non akademis. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya, sangat produktif ya Pak ya. Sangat produktif. Iya, baik Pak, hari ini kita akan membahas topik yang sering dibicarakan oleh masyarakat, yaitu tentang balik nama pewarisan pada sertifikat hak atas tanah. Siap. Nah Pak, pasti kan kita sering mendengar nih slogan-slogan Gen Z atau milenial nih Pak. Saya kan perintis bukan pewaris gitu ya Pak ya. Betul. Nah sebenarnya kalimat ini tepat gak sih Pak? Sebenarnya pewaris itu apa, ahli waris itu apa, dan waris itu seperti apa Pak? Oke, baik ya. Jadi kalau mengutip kata-kata dari Gen Z tadi ya, saya perintis bukan pewaris, itu adalah suatu hal yang bagus. Karena artinya berarti kita independen, Iya. kita mandiri, ya tidak bergantung kepada pihak manapun juga, termasuk orang tua kita sendiri ya. Nah, kemudian tadi ada muncul pertanyaan, apa bedanya dengan pewaris? Apa bedanya dengan ahli waris gitu ya? Dan waris sendiri. Dan waris sendiri ya. Oke, boleh. Mungkin sebelum kita bahas itu, mungkin kita perlu tahu dulu kali ya Bu ya, kira-kira waris itu apa sih? Nah, kalau waris itu adalah suatu ada warisan yang terbuka. Ya, ada suatu pewarisan yang terjadi, ada warisan terbuka ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Nah, itu dia baru terbuka. Itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 830 ya. Di sana dikatakan bahwasanya suatu warisan yang terbuka apabila ada seseorang yang meninggal dunia. Jadi kalau belum ada yang meninggal dunia tidak bisa dikatakan waris. Seperti itu. Nah, kemudian muncul kata pewaris dan ahli waris. Nah, pewaris ini adalah yang meninggal dunia tersebut. Ya, dia yang meninggalkan sesuatu berupa biasanya harta peninggalan ya biasanya. Nah, kemudian juga ahli waris itu adalah para pihak-pihak yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dia berhak memiliki harta waris atas pewaris tersebut. Ya, Baik, kurang berarti lebih seperti itu. kalau pewaris itu yang meninggal dan mempunyai hartanya ya Pak ya. Betul sekali. Sedangkan ahli waris yang menerima harta dari pewaris tersebut. Betul, Seperti itu ya Pak ya. betul. Jadi kalau misalnya dari orang tua nih Pak, tapi belum meninggal, itu apa Pak sebutannya ya? Kalau misalnya dari orang tua tapi belum meninggal, itu kita ada istilahnya wasiat. Wasiat. Ya, wasiat. Jadi biasanya kadang manusia ini kan kadang bisa punya feeling ya. Kadang aduh kayaknya umur saya sudah lumayan sampai ya. Kayak aset saya kalau nanti anak-anak rebutan gimana gitu kadang kan. Nah, itu bisa bikin wasiat biasanya di notaris, Bu. Bikin akta wasiat namanya. Nah, tapi akta wasiat ini bisa dibikin dulu, tapi pelaksanaannya, eksekusinya itu pada saat nanti sudah pembuat wasiat ini meninggal dunia. Baik. Nah, itu bisa dieksekusi, bisa dilanjutkan oleh pelaksana wasiatnya. Nah, seperti itu. Barulah nanti dieksekusi, seperti itu. Iya baik Pak. Iya. Nah kalau untuk urgensinya nih Pak, bagi para ahli waris dalam mengurus sertifikat balik nama pewarisan ini, jika
pemiliknya sudah meninggal dunia itu seperti apa, Pak? Baik, jadi memang kalau mengenai urgensi atau mengenai apa saja sih kira-kira ya kan masyarakat mungkin nggak ngerti ya soal dokumen kan banyak sekali dokumen yang harus disiapkan gitu kan. Nah memang ini juga tergantung ya dari pihaknya sendiri. Kalau mungkin kalau yang dari agama Islam biasanya kan mereka akan ada data-data ya misalnya akta lahir, akta kematian, kemudian kalau misalnya meninggal orang tua berarti kan ada akta nikah ya dari KUA ya buku nikah dan seterusnya. Nah, kalau misalnya dari mohon maaf dari yang non muslim ya ataupun golongan Tionghoa ya terutama ya. Nah, itu kan biasanya ada akta perkawinan dari Distrik Capil, kemudian akta lahir ya, kemudian ada KK, KTP, akta kematian dan seterusnya. Nah, jadi memang kita harus paham betul ya kita berasal dari golongan mana. Nah, kemudian kita persiapkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan golongannya. Jadi misalkan misalnya saya sendiri sebagai golongan Tionghoa ya, tapi saya WNI gitu ya, bukan dari Cina gitu ya. Nah, jadi memang ada sedikit lebih khusus dalam persiapan dokumennya. Contohnya kayak akta perkawinan itu harus dari Distrik Capil, karena kalau cuma dari kelenteng wihara itu belum cukup. Ya, itu kalau undang-undang perkawinan kan hanya pernikahannya sah, tapi tidak dicatatkan. Sehingga kalau dalam peraturan perundangan berlaku, perkawinan tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan. Nah, jadi dianggap tidak menikah, seperti kasarnya seperti itu ya. Nah, jadi harus kita persiapkan sedemikian rupa lah gitu. Jadi kalau bagi yang mungkin sobat ATR BPN ya, bagi yang mungkin sudah mulai merasakan ingin pengurusan gitu, mungkin boleh dicek dulu ya dokumen-dokumen terkait keluarganya. Mungkin barangkali ada yang nggak punya akta lahir, karena memang sampai dengan hari ini dokumen yang menurut kita tuh sebenarnya tuh wajib ada, tapi ternyata sampai dengan hari itu belum ada gitu. Kayak menikah nggak pakai akta nikah, kemudian kakaknya mungkin entah hilang ya, atau akta mungkin lahir tapi tidak ada akta lahir, cuma ada surat lahir dari rumah sakit. Nah, itu sebaiknya segera diurus, karena itu nanti ketika nanti mau pengurusan baik di PPAT maupun di BPN langsung sendiri, karena kan untuk waris ini kan nggak mesti di PPAT ya, bisa juga melalui langsung ke kantor pertanahan setempat ya. Nah, jadi ketika sampai di sana itu dokumen sudah lengkap, jangan sampai karena ketidaktahuan kita membuat kita jadi terkendala dalam memproses balik nama. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Iya. Nah, untuk konsekuensinya nih, Pak, bagi para ahli waris, Iya. apakah ada konsekuensi atau kerugian, Pak? Misalnya ahli waris ini menunda ataupun tidak melakukan proses balik nama pewarisan ini, Pak, di Iya. kemudian hari. Baik, jadi ini pertanyaannya sebenarnya tergantung kondisi keluarga juga ya, Bu ya, tergantung pihaknya juga. Jadi saya punya ini sekedar sharing ya, Bu ya. Saya berdasarkan pengalaman pribadi nih kan. Saya juga ada satu kasus ya, bukan kasus sih, satu case ya, bahwasanya ada tentang pewarisan. Jadi kebetulan yang meninggal ini nggak punya keturunan. Ya, dia tidak menikah juga, single lah gitu kan, single yang available ya. Nah, kebetulan punya aset ya, otomatis kan ahli warisnya itu turun ke, kalau dalam bahasa kami, golongan 2. Golongan 2 itu adalah orang tua dan saudara-saudara kandung pewaris. Jadi kan lari ke saudaranya tuh. Nah, dulu pernah bikin akta keterangan waris di notaris, sudah bikin, ahli warisnya ada 4 saudaranya yang lain. Nah, tapi tidak diurus balik nama. Itu bayangin Bu, tahun 2000-an, tahun 2006 kalau nggak salah. Udah lama ya, Pak ya? Iya, sampai akhirnya tahun 2025 kemarin baru mereka urgensi mau proses balik nama, dan ditemukan ternyata beberapa dari saudara kandung yang menjadi ahli waris pun sudah meninggal. Nah, jadi prosesnya agak berlapis-lapis. Jadi di dalam waris ternyata ada waris lagi. Nah, jadi double pengurusannya, dan itu cukup lumayan ribet ya, cukup lumayan sulit karena banyak lagi dokumen yang harus kita kumpulkan dan harus kita telaah secara teliti gitu. Jadi memang sangat disarankan jika memang misalnya terjadi suatu pewarisan, alangkah baiknya kita segera langsung mengurusi ya. Meskipun memang ya terkadang mungkin ada biaya lah ya yang muncul dari itu, tapi kan worth it lah untuk kelancaran dokumen dan di kemudian hari. Kan kita kan semua ini ada kan demi kepastian hukum kita. Jadi lebih baik kita memastikan sejak dini daripada kita
menyesal dan kita khawatir di kemudian hari, seperti itu. Nah, Pak, menarik nih kan Mm-mm. yang tadi sudah Bapak sampaikan. Mm-mm. Misalnya ada case salah satu ahli waris Iya. itu meninggal Mm-mm. ataupun lost contact mungkin, Pak, Betul. tidak tahu keberadaannya di mana, kan ada yang Mm-mm. seperti itu ya, Pak ya. Betul, betul. Sebelum dilakukannya balik nama pewarisan, itu gimana, Pak? Baik. Untuk penyelesaiannya biasanya. Baik, jadi kalau apalagi khusus terutama bagi ahli waris yang lost contact ya, atau bisa dikatakan hilang. Nah, hilang ini juga bukan serta-merta karena kita anggap oh dia tidak pulang selama 5 tahun, Iya. 10 tahun, berarti dia nyatakan hilang begitu saja, tidak. Nah, menyatakan hilang ini juga ada prosedurnya. Kita harus melalui penetapan pengadilan ya. Nah, penetapan pengadilan sendiri pun ada prosedurnya, harus disiarkan melalui berita media koran, surat kabar, kemudian juga ada melalui radio ya, sampai ada kurun waktu tertentu. Mohon maaf saya mungkin kurang detail soal itu, tapi ada prosedurnya. Nah, itu sampai akhirnya sampai di hakim di penetapan pengadilannya oke, memutuskan bahwasanya memang orang tersebut hilang, dinyatakan hilang. Nah, barulah penetapan tersebut dibawa ke notaris untuk dibuatkan surat keterangan warisnya. Karena kalau tidak ada surat penetapan pengadilan tersebut, notaris juga tidak berani untuk membuat keterangan waris tersebut, karena hilang ini kan cukup sensitif Iya, ya. betul, Pak. Kita mungkin nyatakan hilang sekarang, tapi tiba-tiba besoknya tiba-tiba muncul Muncul ya, kan Pak ya, ya. kita nggak pernah tahu gitu. Jadi itu ada potensi sengketa di situ nanti. Nah, itu agak sedikit mungkin notaris juga para pihak ya harus lebih berhati-hati seperti itu. Jadi mungkin siasatnya, mungkin kalau memang misalnya ada yang hilang, mungkin bolehlah dicari dulu lah ya, di effort dulu deh, cari dulu terakhir dia tinggal di mana ya kan. Mungkin tetangganya apakah ada yang tahu, atau mungkin keluarganya di mana ada yang tahu. Tapi kalau benar-benar sama sekali sudah lost contact, memang ya mungkin salah satu solusinya kita bisa ke pengadilan ya, Pengadilannya, untuk Pak ya. memintakan penetapan bahwasanya orang tersebut hilang, seperti itu. Baik. Iya. Nah, Pak, untuk pengurusan ini, Pak, Mm-mm. balik nama pewarisan ini, Mm-mm. apakah semua ahli waris itu wajib ikut serta dalam Mm-mm. pengurusannya atau mungkin bisa diwakilkan? Oh iya, Iya. baik. Bagaimana, Pak? Baik, jadi kalau misalnya untuk yang Islam kan biasanya kan mereka ngurusnya di kelurahan ya, ambil Iya, dari surat keterangan waris yang surat diurus di keterangan. lurah dan diketahui oleh camat, biasanya begitu ya. Nah, kalau ini mungkin saya jelaskan dari sisi notaris. Kalau notaris ini kan untuk golongan yang non-Islam, baik yang Kristen, mau yang Buddha dan segala macam. Jadi biasanya saya pribadi sebagai notaris, saya biasanya meminta semua ahli waris wajib hadir di hadapan notaris, karena kita fungsi notaris itu kan juga untuk mengidentifikasikan benar nggak ahli waris tersebut sah, atau yang menurut sesuai data yang ada, benar surat-surat yang ada itu adalah mereka ahli waris yang sah gitu. Jangan pula nanti mereka mengaku-ngaku ya kan, oh saya anak ininya, anaknya beliau gitu kan, kayak kan banyak tuh slang-slangnya ya kan, maksudnya saya maulah jadi anaknya Iya, bapak siapa gitu kan. Saya anaknya jauh. betul. Ada mengaku-ngaku seperti itu. Jadi kita disinilah fungsi para notaris untuk memverifikasi itu. Jadi nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak kalau misalnya ada yang nggak bisa nih, Iya, contoh berhalangan. mungkin dia kerja di Papua ya kan, tapi mungkin keluarganya di Tanjung Pinang misalnya, nggak masalah, nanti tinggal bikin akta kuasa ya, akta kuasa secara notaris, tapi nanti akta kuasa dibuat oleh notaris yang di Papua. Oh, Iya, seperti jadi ahli itu. waris yang berhalangan hadir ke notaris setempat, lalu bikinkan akta kuasanya, nanti salinannya nanti tinggal diperlihatkan kepada notaris pembuat surat keterangan waris. Nanti menyatakan bahwasanya ada satu ahli waris dia berhalangan hadir, tapi dengan ini dia membuat surat akta kuasa secara notaris. Nanti silakan dibantu proses selanjutnya. Jadi menurut saya sudah sangat dipermudah dengan cara seperti ini ya Bu, karena kalau mau hitung-hitungan lebih murah bikin akta notaris dibandingkan pesawatnya PP Iya, betul, ya. Pak. PP Betul. mungkin sudah Jauh ya, hampir Pak. 10 juta habis ya gitu. Iya. Nah, sedangkan kalau akta kan mungkin kurang dari itu. Nah, seperti itu Bu. Tapi apa fisik dokumennya harus dikirim atau bisa Visi by dokumennya nanti bisa diperlihatkan kepada notaris si pembuat kuasa tersebut. Nanti tinggal dari notaris pembuat surat keterangan waris ini tinggal koordinasi saja Oh, kepada notaris pembuat kuasa, atau mungkin pihaknya sendiri bisa inisiatif untuk mengirimkan dokumen
dokumen-dokumen yang diminta kepada notaris pembuat surat keterangan waris. Jadi fleksibel saja ya Bu ya, karena Iya. kan kita kan sekarang udah 2026 nih, harus go mobile gitu ya, Iya. harus fleksibel. Jadi pandai-pandainya lah notaris untuk meminta data yang lengkap dan sistematis seperti itu. Baik, Pak. Mm-mm. Untuk alurnya sendiri, Pak, bagaimana nih prosedur dari awal pemohon atau para ahli waris ini Mm-mm. mengurus kelengkapan dokumennya Mm-mm. sampai kemudian masuk ke BPN atau ke notaris atau PPAT kan, Pak? Ya, Sampai benar. kemudian terbit menjadi sertifikat itu Sertifikat. bagaimana, Pak? Ba- Alurnya. Baik, berarti yang pertama adalah kita yang pastikan asetnya itu apa saja yang menjadi peninggalannya si pewaris ya. Nah, kalau misalnya ada asetnya berupa tanah ataupun rumah, gedung atau ruko apapun itu, nah berarti kita selanjutnya adalah melihat dokumen-dokumen keluarga yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Nah, mulai dari akta lahir ahli warisnya, kemudian kalau misalnya pewaris yang menikah, kita juga lihat dokumen perkawinannya, apakah ada akta perkawinan ya. Kalau golongan yang non-muslim itu harus dari Distdukcapil, pastikan. Kemudian ahli warisnya akta lahirnya dari Distdukcapil juga ya. Nah, dokumen-dokumen tersebut lengkap. Nah, barulah silakan boleh dibawa ke notaris untuk dibawakan surat keterangan warisnya ya. Nah, surat keterangan waris, setelah dapat surat keterangan waris dari notaris baru bisa bawa ke BPN untuk diproses balik nama warisnya, karena nanti BPN pasti meminta akta pernyataan ahli waris dan surat keterangan waris dari notaris bagi yang non muslim ya, non Islam. Nah, jadi biasanya BPN akan minta itu. Jadi sebaiknya mungkin kalau memang butuh saran ataupun rekomendasi atau informasi lebih lanjut, mungkin bisa konsultasikan dengan notaris setempat ya, bahwasanya apakah di BPN setempat meminta persyaratan apa saja ya untuk ini. Nah, pasti kan notarisnya sudah paham nih dan BPAT juga sudah paham. Jadi sebaiknya dikonsultasikan lah lebih dahulu, daripada sayang ya uang bensin ya bolak-balik gitu kan. Iya, betul, Nah, Pak. jadi lebih bagus kita konsultasi dulu, cross check dulu, baru kita persiapkan segala dokumen yang diminta ya, termasuk PBB ya, pajak-pajak, kemudian dan lainnya lah yang terkait. Tapi utamanya sih itu tadi, dokumen keluarga yang paling penting sama sertifikat ya. Nah, nanti barulah akan dibantu proses oleh yang bersangkutan sendiri ataupun oleh PPAT setempat seperti itu. Nah, kalau berkas sudah lengkap semua nih Pak, dikumpulkan oleh para ahli waris, berarti kan dicek nih nanti sama BPN atau PPAT ya. Betul. Kemudian untuk didaftarkan ke BPN itu estimasi pengerjaannya berapa lama Pak Ya. sampai selesai? Baik, jadi memang kalau kita sekarang ini kan sedang ada namanya bukan pra peralihan, apa maksudnya, ada proses sebelum Iya. itulah ya. Nah, itu Validasi ya Pak ya? iya, ada validasinya, ada ahli medianya, Iya, betul. kemudian ada verifikasi dokumen lebih lanjut gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya juga sudah pernah disampaikan oleh Bu Ninik ya, Iya. bahwasanya ada proses sebelum itu yang cukup lama. Jadi sebenarnya kurang lebih sama juga Bu, kita ada proses sebelumnya yang mungkin butuh waktu lebih lama, karena benar-benar notaris ataupun PPAT harus verifikasi sangat detail dokumen-dokumen tersebut. Nah, barulah nanti dibantu dibawa ke BPN jika melalui PPAT. Tapi kalau orang yang bersangkutan sendiri, nah itu berarti nanti silakan bawa di BPN, nanti BPN akan memeriksa. Nah, kalau pengetahuan saya dan seingat saya ya Bu ya, mohon nanti di cross check apabila ada yang salah ya. SOP kalau nggak salah 14 hari kerja. Jadi tapi pengalaman saya pribadi, baik saya kan pernah urus di 2 kantah ya, satu kantah di Tanjung Pinang, satu kantah di Bintan. Itu pengerjaannya kurang dari itu. Jadi bisa 9 sampai 10 hari kerja sudah siap. Jadi memang tepat waktu banget sih kalau bisa dibilang ya untuk kantah-kantah di Kepri inilah terutama seperti itu. Baik Iya. Pak. Sebelumnya pernah ramai nih Pak di sosmed, mungkin kita pernah mendengar bahwa katanya kalau ngurus pewarisan itu banyak biaya yang dikeluarkan. Oh, Nah, sebenarnya untuk biaya ini, biaya apa saja Pak yang dikeluarkan oleh para ahli waris untuk pengurusan balik nama pewarisan ini? baik. Dan apakah benar ada yang namanya pembebasan atau keringanan pajak seperti BPHTB warisan? Bagaimana menurut Bapak? Oke, baik. Jadi untuk biaya-biaya itu pajak itu sudah pasti ada ya, terutama pajak BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ya. Jadi
Mungkin sebelum masuk ke BPHTB kita mungkin bahas dulu biaya yang diperlukan untuk proses bait nama waris yang lain. Contohnya tadi kan kalau misalnya untuk golongan yang non muslim kan harus ada surat keterangan waris dari notaris. Iya, Nah, betul. itu ada biayanya sendiri dan itu nanti untuk tarifnya berbeda-beda ya Bu ya. Tiap notaris layaknya seperti penjual nasi goreng kan, nasi goreng Pak A, nasi goreng Bu B ya kan, pasti beda harganya. Nah, seperti itu. Jadi senyamannya mereka saja lah begitu kan. Nah, itu ada biaya satu. Kemudian kedua untuk proses kalau melalui PPAT kan ada biaya jasa ya, Iya, biaya betul. jasa atau honornya untuk pengurusan ke BPN untuk proses balik nama. Nah, kemudian yang BPHTB. Nah, BPHTB ini memang setiap daerah itu kan perhitungannya berbeda-beda ya. Kalau di Tanjung Pinang sendiri itu kan dilihat dari NJOP di PBB-nya, PBB terbaru ya. Jadi NJOP ada pengurangan MPOP TKP sebesar 300 juta untuk pewarisan. Jadi kalau memang misalnya ternyata nol atau di bawah itu berarti kan tidak membayar nih BPHTB, artinya tidak menanggung apapun untuk pajak BPHTB. Nah, tapi kan contoh misalnya ada tuh kayak di Jalan Merdeka kan ruko-rukonya komersil banget tuh. Nah, cukup tinggi nilainya itu bisa sampai 800 juta. Nah, Oh, otomatis kan NJOP-nya 800 kurang 300 masih ada 500 juta. 500. Nah, itu dikalikan 5%. Nah, kita hitung sendiri saja lah ya kalau itu kan nggak bawa Iya, kalkulator. sebagai gambaran Ya ya. sebagai gambaran gitu. Jadi ada pajak yang ditanggung seperti itu. Nah, jadi ya kita make sure saja dari PBB kita ya NJOP-nya berapa, lalu dikurangi MPOP TKP-nya. Kalau memang misalnya di bawah 0 ataupun sampai 0, ya berarti kan kita tidak usah membayar seperti itu. Tapi kalau memang misalnya ternyata di atas itu berarti ada timbul pajak BPHTB yang harus ditanggung oleh ahli waris. Seperti itu, Bu. Baik, Iya. Pak. Kecuali ada kebijakan lain dari pemerintah daerah ya. Iya. Pokoknya semua pewarisan kita berikan. Nah, alhamdulillah kalau Iya. begitu kan. Tapi ya selama belum ada berarti ya mau nggak mau kita harus mengikuti Semoga itu. ya. Iya, semoga ya. Amin. Nah, Pak, Heeh. menurut Bapak nih gimana terhadap pandangan masyarakat bahwa katanya ngurus waris itu ribet atau Ribet. panjang Oke. prosesnya? Iya. Gimana menurut pandangan Bapak? Baik, sebenarnya pandangan saya ini tergantung case-nya ya. Bisa dikatakan ribet itu sebenarnya bukan kesalahan dari siapapun ya, tapi mungkin kesadaran kita terhadap dokumen juga berkurang. Contohnya kayak tadi saya sampaikan, dia lahir tidak pakai akta lahir, Iya. cuma ada surat lahir dari rumah sakit, ya kan itu kan berarti lanjutannya harus ke Disdukcapil untuk keluarkan akta lahirnya. Nah, untuk proses itu kan artinya sudah membutuhkan 2 kali proses, 2 kali perjalanan begitu kan. Nah, itu sudah memakan waktu dan mungkin biaya yang tidak kecil juga, mungkin lumayan juga kalau bagi beberapa daerah. Nah, jadi dibilang ribet ya sebenarnya kita mungkin juga harus cek kita punya kondisi juga, kondisi dokumen kita apakah mulus atau tidak mulus gitu kan. Kalau mulus ya kayak jalan tol aja, gampang lengkap, oke tinggal bawa Iya. kurang dari 14 hari kerja sudah siap gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata ada dokumen ini yang kurang, kalau ada dokumen itu yang kurang, kan kita juga tidak bisa menyalahkan siapapun, baik itu PPAT ataupun notaris, baik itu dari BPN itu sendiri, karena kan dokumen kita yang punya sendiri. Ya berarti masyarakat yang harus lebih sadar, karena kita kan pemerintah sendiri sudah mewajibkan kepada kita kan, masyarakat ini sadar hukum. Ya berarti kan semestinya dokumen juga mesti sadar. Nah, mungkin beruntunglah dengan adanya podcast seperti ini kan. Nah, kita juga bisa informasikan kita harus sadar dokumen. Nah, dokumen apa saja yang dipersiapkan itu harus sudah sadar sejak dini. Kebanyakan kan sekarang Gen Z kan nggak mau tahu, apalagi Gen Alpha gitu kan, nggak pedulilah saya lahir, yang penting bapak mama saya begini gitu kan, bapak mama saya nikahnya pakai akta atau tidak saya tidak peduli. Nah, itu yang justru salah. Justru harusnya kita sebagai generasi yang lebih muda, kita membantu ya generasi yang senior-senior kita itu untuk mengurusi dokumen-dokumen yang diperlukan gitu. Karena seiring berjalannya waktu, dokumen tersebut pasti akan digunakan ataupun pasti diminta
di kemudian hari ya, kecuali kalau memang tidak ada aset yang ditinggalkan ya barulah mungkin pertimbangan ya, tidak perlulah diurus gitu. Tapi seyogyanya kita sebagai masyarakat sipil ya wajibnya harus memiliki semua dokumen sipil yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Seperti itu, Bu. Baik. Iya. Terakhir nih Pak dari saya, Baik. tips untuk sobat ATR BPN semua supaya pengurusan balik nama pewarisan ini berjalan lancar, aman dan tanpa sengketa. Mungkin Baik. ada dari Bapak. Ya, ada. Paling ya seperti tadi saya sampaikan ya, kita harus sadar dokumen ya. Kita sekarang sudah di tahun 2026, bukan tahun di 90-an ya, di mana AI juga sudah ada ya, semua teknologi sudah sangat canggih. Jadi semestinya intelektual kita juga lebih canggih ya. Kita harus sadar lebih dokumen terhadap lebih dalam lah daripada sebelum-sebelumnya. Nah, kita make sure dulu dokumen kita sudah lengkap. Kita pribadi dulu nih, kita nggak usah ngomongin orang tua, kita ngurus sendiri. Kita lahir apakah ada akta lahir, kemudian akta lahir kita apakah ada nama orang tua lengkap ya kan. Nah, kemudian akta dokumen orang tua ya, perkawinan dan segala macam. Terus pastikan juga apakah mungkin orang tuanya pernah bikin perjanjian pranikah ya, prenup atau apa. Nah, kemudian para ahli waris lain ya, apakah ada dokumennya lengkap gitu ya, apakah ada ahli warisnya pun apakah yang sudah ada meninggal lebih dahulu atau tidak. Nah, itu diurus semuanya dulu. Jadi kita make sure dari sejak dini apapun yang terjadi di kehidupan ini pastikan dokumennya lengkap gitu. Jangan sampai nanti kita tidak lengkap, nah malahan kita jadinya stres sendiri. Nah, ketika kita stres sendiri kan jadinya cenderung menyalahkan orang lain, padahal sebenarnya ini permasalahan di kita sendiri, bukan di orang lain gitu. Jadi ya kami pun, saya pribadi pun terkadang turut prihatin ya Bu kepada masyarakat yang mungkin kok ribet ya pengurusan, aduh panjang banget seperti itu ya. Tapi apa dikata lah, karena kan sudah terjadi ya Bu ya, kita pun nggak bisa menyesali apa yang sudah terjadi. Kita tetap melihat ke depan. Jadi paling saya cuma bisa sarankan ya paling begini aja Pak, diurus aja ya. Kalau memang misalnya sanggup diurus saja sampai selesai. Kalau memang misalnya mau dilanjutkan seperti itu. Ya paling tips saya itu saja sih, lebih sadar dokumen aja. Baik. Iya gitu. Baik, luar biasa sekali ya Bapak Stanley Liwang atas penjelasan yang cukup detail. Sebenarnya masih banyak ya Pak kalau membahas tentang pewarisan ini, karena sangat kompleks ya Pak ya. Kompleks sekali. Ini kita masih umum-umum aja mungkin ya Pak ya. Iya, benar, Mungkin kita ada waktu atau kesempatan lain untuk bisa berbincang lebih lanjut terkait pewarisan ini. Mungkin kalau ini rame kita lanjut part 2 ya Pak ya. Ya, lanjut part 2 bahkan sampai part 10 ya. Udah kayak ini kayak video pendek ya di Facebook ya. Baik Bapak, terima kasih atas kesediaan waktunya telah menyempatkan hadir di podcast kita di tengah-tengah kesibukan Bapak ya yang luar biasa padat ya Pak ya. Bu Silvi juga sibuk ya. Lebih sibuk Bapak sepertinya. Sama-sama sibuk lah. Iya, oke. Baik Bapak, semoga apa yang Bapak sampaikan memberikan banyak manfaat, pengetahuan dan wawasan bagi sobat ATR BPN semua. Iya. Nah, sebelum saya tutup, saya punya satu pantun terkait pewarisan ini ya Pak ya. Siap. Bunga mawar harum baunya, indah mekar di taman kota. Urus dokumen dan berkas-berkasnya, urus juga sertifikat pewarisan agar tidak sengketa. Mantap. Baik, saya Sylvia Rahma pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan episode podcast selanjutnya dengan tema yang menarik pastinya. Selamat beraktivitas, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu, terima kasih Sobat BPN. Bye, Pak.